Barnabas adalah salah satu tokoh penting dalam sejarah kekristenan awal, seringkali dikenal sebagai rekan seperjuangan Santo Paulus. Namanya berarti anak penghiburan dalam bahasa Aram, dan peranannya sebagai seorang penghibur dan pendukung sangat terasa dalam kisah Perjanjian Baru. Meskipun namanya tidak setenar Paulus, Barnabas memainkan peranan krusial dalam pembentukan dan penyebaran gereja Kristen awal. Kehidupan awal Barnabas, yang nama aslinya adalah Yusuf, berasal dari suku Lewi dan lahir di Pulau Siprus. Dia adalah seorang Yahudi Helenistik yang memiliki latar belakang pendidikan Yunani. Setelah menjual tanahnya dan menyerahkan hasilnya kepada para rasul di Yerusalem, dia mendapatkan julukan Barnabas karena peranannya yang besar dalam mendukung jemaat Kristen awal. Peranannya dalam gereja Yerusalem, Barnabas muncul dalam kitab Kisah Para Rasul sebagai seorang yang sangat dihormati dalam komunitas Kristen di Yerusalem. Dia dikenal karena kemurahan hatinya, kebaikan, dan kemampuan untuk mengajar serta menghibur. Ketika jemaat di Yerusalem mendengar tentang orang-orang Kristen baru di Antiokhia, mereka mengutus Barnabas untuk membantu mengajar dan memperkuat iman mereka. Di Antiokhia, Barnabas melihat bahwa jemaat ini memerlukan bimbingan tambahan. Maka ia memanggil Saulus, yang kemudian dikenal sebagai Paulus, dari Tarsus untuk membantunya. Ini menandai awal dari kemitraan mereka yang kuat dalam pekerjaan misionaris. Misi pertama Barnabas dan Paulus diutus oleh gereja di Antiokhia dalam perjalanan misionaris pertama mereka. Mereka mengunjungi beberapa kota di Siprus dan Asia Kecil, mengajarkan Injil dan mendirikan jemaat baru. Di sini, Barnabas memainkan peran penting sebagai pemimpin dan penasehat. Mereka menghadapi banyak tantangan dan perlawanan, namun tetap teguh dalam menyebarkan ajaran Yesus Kristus. Di Siprus, mereka menghadapi seorang tukang sihir bernama Bar Yesus yang mencoba menghalangi pekerjaan mereka. Paulus dengan otoritas ilahi menegur dan membuat Bar Yesus buta sementara, menunjukkan kuasa Tuhan atas sihir. Pertikaian dengan Paulus. Meskipun awalnya mereka bekerja sama dengan sangat baik, hubungan antara Barnabas dan Paulus mengalami ketegangan. Pertikaian ini terjadi ketika mereka merencanakan perjalanan misionaris kedua. Barnabas ingin membawa Yohanes Markus, juga dikenal sebagai Markus, yang sebelumnya meninggalkan mereka di perjalanan pertama, tetapi Paulus menolaknya. Akibatnya mereka berpisah. Paulus pergi bersama Silas, sementara Barnabas mengambil Markus dan kembali ke Siprus. Peran Barnabas dalam tradisi Kristen Barnabas seringkali disebut dalam surat-surat Paulus dan tulisan-tulisan gereja awal. Meskipun tidak banyak informasi detail tentang akhir hidupnya, tradisi gereja awal menyatakan bahwa Barnabas terus menyebarkan Injil di wilayah Mediterania. Dia dihormati sebagai martir yang meninggal karena imannya di Salamis, Siprus. Barnabas juga dikaitkan dengan sebuah kitab yang disebut Injil Barnabas. Namun, para sarjana sepakat bahwa kitab ini ditulis jauh setelah kematian Barnabas dan tidak dianggap sebagai bagian dari kanon Perjanjian Baru. Dalam tradisi Islam, Barnabas bukanlah tokoh yang diakui secara resmi seperti dalam kekristenan. Namun, ada beberapa referensi dan cerita yang menyebutkan tentang dirinya dalam literatur apokrif dan pandangan Islam. Salah satu karya yang terkenal adalah Injil Barnabas. Meskipun keberadaannya dan isinya sangat kontroversial dan tidak diakui secara resmi oleh Islam mainstream atau kekristenan. Barnabas dalam pandangan Islam Injil Barnabas adalah sebuah kitab yang mengklaim ditulis oleh Barnabas, salah satu dari 12 Rasul Yesus. Kitab ini berbeda dengan 4 Injil kanonik dalam Perjanjian Baru dan memiliki beberapa elemen yang mirip dengan ajaran Islam. 1. Yesus bukanlah anak Allah. Injil Barnabas menyatakan bahwa Yesus adalah nabi dan bukan anak Allah. Sejalan dengan pandangan Islam bahwa Yesus, Isa, adalah seorang nabi dan bukan Tuhan atau anak Tuhan. 2. Muhammad sebagai nabi terakhir. Kitab ini menyebutkan kedatangan Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir.
sesuatu yang tidak ada dalam Injil kanonik tetapi sangat penting dalam ajaran Islam. 3. Penyaliban. Injil Barnabas menegaskan bahwa Yesus tidak disalib, melainkan diangkat ke surga, sementara orang lain diserupakan dengannya dan disalib di tempatnya. Ini sesuai dengan pandangan Al-Quran yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib melainkan diangkat oleh Allah. Kontroversi dan keabsahan keberadaan dan keaslian Injil Barnabas sangat kontroversial. Banyak sarjana percaya bahwa kitab ini ditulis jauh setelah kematian Barnabas dan tidak memiliki dasar historis yang kuat. Ada juga pandangan bahwa kitab ini mungkin ditulis pada abad pertengahan oleh seorang penulis yang ingin menjembatani ajaran Kristen dan Islam. Pengaruh dalam literatur Islam. Meskipun Injil Barnabas tidak diakui sebagai kitab suci atau bagian dari kanon Al-Quran, beberapa Muslim menganggapnya sebagai bukti tambahan untuk mendukung pandangan Islam tentang Yesus dan Nabi Muhammad. Namun, pandangan ini tidak universal, dan banyak cendekiawan Islam menganggapnya sebagai teks apokrif tanpa otoritas resmi. Perdebatan tentang kitab yang disimpan di Museum Etnogari Turki memang belum selesai. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Turki masih meneliti dan menerjemahkan isi kitab tersebut di Laboratorium Pusat Bahasa Turki untuk memeriksa keaslian Injil Barnabas itu. Siapakah Barnabas itu? Barnabas lahir di Siprus sebagai Yusuf. Barnabas adalah termasuk orang yang pertama menganut keyakinan yang dibawa oleh Yesus atau Nabi Isa yang kemudian dinamai Rasul. Kisahnya muncul dalam Kisah Para Rasul. Paulus menyebutnya dalam beberapa suratnya. Namun, tradisi Kristen menyatakan ia menjadi martir di Salamis, Siprus. Dia secara tradisional diidentifikasi sebagai pendiri gereja Siprus dengan hari pestanya pada 11 Juni. Dalam tradisi itu, Yesus menyangkal menjadi Mesias, juru penyelamat, dan mengklaim bahwa ia akan menjadi Ismail, istilah yang digunakan untuk orang Arab. Alkitab ditulis oleh Barnabas sehingga sebagian besar waktunya dicurahkan untuk menulis pesan Yesus. Sebelum ditemukan kitab di Turki, memang ada 2 Injil Barnabas sebagai manuskrip kitab yang dibuat pada abad ke-16 dalam bahasa Italia dan Spanyol. Umat Kristen memang tidak mengakui Injil Barnabas karena Barnabas dianggap tak pernah menulis kitab apapun. Secara umum sangat tidak selaras dengan laporan yang juga ditemukan dalam Injil-Injil karena Injil Barnabas bukanlah manuskrip yang ditulis para rasul Yesus seperti Injil kanonik. Dalam batas tertentu, kitab ini mengikuti penafsiran Islam tentang asal-usul Kristen. Komunitas Kristen Suriah mengklaim kepemilikan Injil kuno yang ditemukan otoritas Turki pada 2000 tahun lalu itu. Komunitas itu telah mengirim surat resmi kepada Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Turki, Ertugrul Günay, untuk mengembalikan kitab suci itu kepada mereka. Kepala Budaya Komunitas Kristen Suriah, Sabo Hana, mengatakan Alkitab bersejarah memiliki makna material yang besar bagi Kristiani. Jika Turki tidak menyerahkannya, kami meminta Turki membuka akses bersama dengan membangun museum di distrik Midyat, Suriah, kata Sabo kepada Hurriyet Daily News. Komunitas Kristen Suriah ini adalah penganut Kristen Ortodok di wilayah Arab. Mereka tersebar dari Lebanon, Suriah, hingga perbatasan Turki. Penganut Kristen ini telah menggunakan bahasa Aramik sejak awal berdirinya gereja mereka. Banyak biara pada awal Kristen di wilayah Suriah di Tenggara Turki telah dijarah oleh Turabidin. Karena itu, kami minta agar Injil kuno itu dikembalikan, ujar Sabo Hana. Kelompok Kristen Suriah ini telah menyebar hingga Eropa. Kurang lebih 8 perwakilan komunitas ini ada di Eropa. Mereka juga menyebar di Asia Kecil dengan kitab teks Yunani dan bahasa Aram. Namun, belum dilakukan penelitian secara mendalam apakah Injil ini benar memiliki keterkaitan dengan Kristen Suriah. Secara geografis, letak negara Siprus, tempat kelahiran Barnabas, berada di selatan Turki yang dipisahkan Laut Mediterania. Sedangkan Suriah juga berdekatan dengan Siprus yang dipisahkan laut pembatas benua
Afrika, Asia, dan Eropa itu. Polisi Turki menggerebek kelompok penyelundup benda purbakala di Turki Selatan 12 tahun lalu. Mereka hendak membawa sebuah kitab ke Ankara. Kitab itu langsung dimasukkan ke brankas kantor Pengadilan Tinggi Turki. Injil kuno yang diperkirakan berusia 1500 tahun menjadi perhatian setelah dipublikasikan pemerintah Turki. Kontroversi muncul karena isi Injil ini meyakini Yesus sebagai nabi. Injil ini memprediksi kedatangan Nabi Muhammad setelah Yesus. Jika benar bahwa kitab ini merupakan Injil Barnabas, ramalan rahib Buhaira, saat Nabi Muhammad kecil ada hubungannya. Saat itu Nabi Muhammad berusia 12 tahun. Abu Thalib, sang paman, hendak melakukan ekspedisi niaga dari Makkah ke Syam, Suriah. Saat tiba di sebuah tempat pertapaan di Bushra, antara Syam dan Hijaz, mereka bertemu dengan Buhaira. Sang rahib takjub menyaksikan Nabi Muhammad, sebab awan selalu bergerak memayungi kemanapun Nabi Muhammad melangkah. Buhaira memeriksa tubuh Nabi Muhammad untuk melihat tanda-tanda kenabian yang diterangkan dalam kitab-kitab suci. Ia akhirnya menemukan tanda kenabian di punggung Nabi Muhammad di antara kedua pundaknya. Ia lalu mencium tanda itu. Sang rahib pun berpesan agar Abu Thalib menjaga keponakannya itu karena dia adalah calon rasul yang dinantikan. Prediksi Buhaira dari kota Bushra itu menjadi kenyataan. Ketika menginjak usia 40 tahun, Nabi Muhammad memperoleh wahyu saat menyendiri di Gua Hira. Nabi Muhammad menjadi rasul penutup bagi umat manusia. Perdebatan panjang tentang nasib Nabi Isa atau Yesus Sang Juru Selamat dalam pandangan agama Kristen tak pernah lekang ditelan bergulirnya zaman. Perdebatan itu bahkan tampaknya akan kembali menguat seiring klaim ditemukannya kitab Injil berusia lebih dari 1500 tahun. Menurut situs higherperspective.com yang dikutip situs inilah.com, dalam kitab Injil versi Barnabas yang ditemukan itu terdapat pernyataan bahwa Nabi Isa atau Yesus tidak pernah disalib. Yang disalib adalah sahabat Yudas Iskariot, atau dalam ajaran Islam disebut sebagai orang yang diserupakan dengan Nabi Isa, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 157. Injil Barnabas dikenal sebagai Injil di luar Injil-Injil kanonik yang direstui dan diresmikan Vatikan, yakni Injil-Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Sejalan dengan sejarah yang dicatat Islam, Injil tua itu menyatakan bahwa Yesus langsung diangkat ke surga, sementara Yudas dengan iradah Allah disamarkan sehingga menyerupai Yesus dan disalibkan dalam prosesi sebagaimana yang diyakini selama ini. Jika ditelusuri pada situs barnabas.net, di BAB 112 pada Injil Barnabas menyebutkan bahwa Nabi Isa, Yesus, bercerita kepada Barnabas bahwa dirinya akan dibunuh. Namun, kata Nabi Isa, Allah akan membawanya naik dari bumi. Sedangkan orang yang dibunuh sebenarnya adalah seorang pengkhianat yang wajahnya diubah seperti Nabi Isa. Dan orang-orang akan percaya bahwa yang disalib itu adalah Nabi Isa. Tetapi Muhammad akan datang, Rasul Allah yang suci, kata Nabi Isa. Nama Nabi Muhammad juga disebut pada bab 136, 163, dan 220. Jika dikaitkan antara isi Injil Barnabas dengan berita dari higherperspective.com yang menyebutkan bahwa yang disalib adalah sahabat Nabi Isa, maka berarti ini yang disalib adalah sahabat Nabi Isa yang telah berkhianat. Pada tanggal 28 Februari 2012, lalu telah diberitakan bahwa telah ditemukan di Turki sebuah Injil berusia 1500 tahun yang menceritakan kedatangan Nabi Muhammad. Menteri Budaya dan Pariwisata Turki pada saat itu, Ertuğrul Güney, mengatakan sejalan dengan keyakinan Islam, Injil ini memperlakukan Yesus sebagai manusia bukan Tuhan. Fakta ini sekaligus menolak ide konsep Tritunggal dan penyaliban Yesus. Semua nabi mengajarkan ajaran tauhid, yakni keesaan Allah. Lalu kenapa masih ada perbedaan di antara Nasrani dan Islam yang berasal dari satu Tuhan?
Nabi Muhammad mengajarkan untuk percaya kitab-kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Konsep pada agama Yahudi, Nasrani, Islam dalam ketuhanan didasarkan pada Unitarian monoteisme. Doktrin ini mengekspresikan kepercayaan pada satu Tuhan. Alkitab Injil, Ulangan 3:2-3-9, mengatakan, "Lihatlah, aku Allah yang esa, tak ada Allah kecuali aku." Dari Injil tersebut sudah jelas adanya substansi bahwa Allah lah Tuhan Nasrani. Kabar gembira umat Nasrani meyakni Injil sebagai kitab suci. Kitab Injil semula bersumber dari bahasa Yunani Evangelion yang bermakna kabar gembira, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab menjadi Injil. Arti dari kabar gembira yang dimaksud adalah karena Nabi Isa menggembirakan umat-umatnya dengan berita akan kedatangan Nabi Muhammad sebagai utusan Allah yang terakhir untuk seluruh alam. Selain berisi keesaan Allah, puji-pujian juga mengajak zuhud, yakni pola hidup yang tidak mengutamakan hal-hal yang bersifat duniawi. Bahkan isi Injil Barnabas banyak persamaannya dengan yang diberitakan Al-Quran. Pada tahun 1709, Kramer Toland, penasihat Raja Prusia, menemukan teks tertua Injil Barnabas dalam bahasa Italia yang semula tersimpan rapi pada perpustakaan seorang terkemuka di Amsterdam. Dari naskah berbahasa Italia itulah dibuat terjemahannya ke bahasa lain seperti bahasa Inggris, Spanyol, dan Arab oleh Dr. Khalil Sa'adah pada tahun 1908 dan ditulis dalam majalah Al-Manar, terbitan Mesir. Dari Injil Barnabas berbahasa Arab itulah Hussein Abu Bakar dan Abu Bakar Bashimele menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Dalam kitab tersebut diterangkan bahwa Yesus tidak disalib, yang disalib sebenarnya Yudas Iskariot yang telah diserupakan oleh Tuhan, rupa dan suaranya, dengan rupa dan suara Yesus. Sedangkan Yesus sendiri loncat bersama malaikat dan terus diangkat ke hadirat Allah. Pasal 215, 216, dan 217. Yesus bukanlah anak Allah, bukan pula Tuhan, tetapi seorang rasul, utusan Allah. Bahwa putra Nabi Ibrahim yang akan disembelih karena perintah Allah adalah Ismail. Mesias yang dimaksudkan di sini adalah pembebas dunia atau juru selamat. Atau Al-Masih yang dinanti-nantikan tersebut bukan Yesus, akan tetapi Nabi Muhammad, yang merupakan Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Pertama, Injil di KC, yaitu Injil perspektif baru yang terungkap di Yerusalem, memuat 20 butir kabar gembira tentang Nabi Muhammad. Pertama, seluruh kitab samawi, baik Taurat maupun Injil, menyebutkan bahwa Al-Masih pemimpin adalah sosok yang mampu meruntuhkan kekaisaran Romawi, melainkan keruntuhannya pada masa Nabi Muhammad. Kedua, Injil di Dace tidak menyebutkan bahwa Nabi Isa adalah nabi yang akan diutus di akhir zaman. Lah justru mengatakan bahwa penganut Kristen yang tidak mengimani Nabi Muhammad akan dikutuk. Ketiga, sebutan orang Kristen, Al-Masihi, baru diberikan kepada murid-murid Yesus, An-Nasyara, setelah Alkitab diubah pada Konsili Nikiyah tahun 325 Masehi. Keempat, orang-orang Yahudi memberikan sebutan Mesias atau Al-Masih pemimpin kepada nabi yang sangat ditunggu-tunggu yang akan datang seperti Musa. Mereka menyebutkan bahwa julukan anak Tuhan dan julukan Tuhan di dalam Mazmur adalah julukan-julukan nabi itu, sedangkan Isa menolak julukan tersebut. Dimensi isi yang termaktub dalam Taurat dan Injil juga dijelaskan kembali dalam Al-Quran. Esensi dalam ketiga kitab tersebut yang mengharuskan untuk mempercayai keesaan Allah dan mempercayai Rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Demikian juga pengingkaran yang dilakukan oleh pengikut Nabi Isa yang menganggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan yang disalib. Dijawab dalam firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 55 dan Quran Surat An-Nisa 155-159. Di agama Nasrani terdapat perbedaan paham yang memunculkan paham Katolik, Protestan, Ortodoks, ditambah kitab suci Injil yang beraneka versi penulis. Kitab Injil Barnabas ini ditulis secara rahasia oleh Barnabas, salah satu dari ke-12 murid Hawariyun yang paling dipercaya oleh Yesus.
guna menghindari hukuman mati dari penguasa Romawi yang represif, yang hendak memaksakan doktrin Paulus untuk dianut oleh rakyat Romawi. Doktrin Paulus menghapus dua ajaran penting dari Nabi Musa dan Nabi Ibrahim. Hal yang boleh dimakan, dan dua, kewajiban berkhitan. Paulus juga telah melahirkan ajaran baru tentang penebusan dosa yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus dan tidak dikenal oleh ke-12 muridnya. Lebih jauh lagi, Paulus bahkan telah banyak mengkompromikan ajaran-ajaran Yesus dan mencampur adukannya dengan legenda-legenda kuno Romawi dan pemikiran filsafat Yunani. Kitab Injil Barnabas ini banyak memuat informasi dan penjelasan yang mirip dengan ajaran Islam. Kitab ini mengakui bahwa Allah itu esa, sangat monoteis dan tidak mengenal doktrin Trinitas. Bahwa tugas utama Yesus, sebagaimana ucapan Yesus sendiri, adalah untuk mempersiapkan jalan bagi Nabi yang terakhir dan terbesar, yaitu Muhammad utusan Allah, bahwa Yesus mengakui eksistensi Ismail, nenek moyang Nabi Muhammad, yang lebih tua 7 tahun dari Nabi Ishak. Bahwa Yesus merasa sangat sedih bercampur geram ketika dirinya disebut sebagai Tuhan oleh Bani Israel, yang mengakibatkan dia dihukum oleh Allah sehingga tidak bisa langsung masuk surga sampai hari kiamat tiba, dan masih banyak lagi informasi-informasi penting lainnya. Kombinasi dari kandungan spiritualitas dan nilai kesejarahan yang tinggi membuat buku Injil Barnabas ini sangat layak dibaca oleh siapa saja yang berminat pada spiritualitas. Bagi kaum muslim, buku ini dapat menjadi semacam versi orisinil dari risalah Nabi Isa. Sementara bagi kalangan Kristiani, dapat menjadi rujukan alternatif atas doktrin gereja yang dominan saat ini. Dalam Islam mainstream, Barnabas bukanlah tokoh yang diakui seperti dalam kekristenan. Namun, cerita dan literatur seperti Injil Barnabas menawarkan perspektif yang menarik tentang bagaimana beberapa elemen ajaran Kristen awal mungkin telah dipahami atau diinterpretasikan dalam konteks yang lebih dekat dengan pandangan Islam. Penting untuk diingat bahwa keberadaan dan keaslian teks ini sangat diperdebatkan dan tidak diakui secara resmi baik oleh komunitas Kristen maupun Islam.